Shalom orang-orang yang selalu rindu menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengajak kita melihat kembali salah satu nas yang cukup kita kenal bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-31. Dikatakan demikian. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, ini bicara orang yang lebih dulu masuk kerajaan Allah. Memang menarik dan selalu menarik kalau melihat perumpamaan. Perumpamaan adalah cara Tuhan Yesus menjelaskan pengajarannya kepada para pendengar pada waktu itu. Ilustrasi yang dipakai Tuhan Yesus selalu berdiri dari budaya Yahudi pada waktu itu. Karena dia orang Yahudi, kita perlu mengakui itu juga. Pada waktu itu, rohaniawan menilai pemungut cukai sebagai pendosa dan dihukum berat. Bahkan mungkin tidak masuk dalam kerajaan sorga. Karena mereka menjadi kaki tangan penjajah Romawi yang artinya tidak berpihak pada bangsa pilihan Allah. Nah, kalau pemungut cukai adalah kelompok profesi yang dibenci, ada juga kelompok profesionalis yang mengabaikan dosa. Mereka adalah para perempuan sundal yang memberikan diri mereka demi mendapat uang. Kalau berzina saja sudah menyakiti hati Allah, apalagi melakukannya demi keuntungan tanpa merasa bersalah. Tetapi saudara, perbedaan besar terjadi waktu Matius dipanggil menjadi salah satu murid Tuhan Yesus di Markus 2 ayat 14. Perubahan lain terjadi waktu Tuhan Yesus membiarkan seorang perempuan meminyaki kakinya dengan minyak wangi. Ini perempuan yang tidak betul, perempuan sundal di dalam Lukas 3 ayat 37 sampai 39. Orang-orang yang ditolak masyarakat bukan berarti ditolak Allah. Sebaliknya, setiap orang yang mengaku sebagai pendosa dan datang memohon pengampunan dari Tuhan Yesus, mereka akan diterima Allah. Datang kepada Yesus artinya mereka yang mengikuti perintah ayahnya dalam perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus. Nah, tidak ada orang lain yang ditunjuk Allah supaya melalui orang tersebut mereka diselamatkan. Hanya Yesus Kristus yang dipakai Allah untuk menjadi pendamai bagi dosa-dosa manusia. Karena Yesus adalah Allah sendiri. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Allah Bapa, Engkau menjanjikan orang-orang yang datang kepada Yesus akan masuk dalam kerajaan surga lebih dulu. Engkau menjamin bahwa melalui Yesus Kristus ada pendamaian antara Allah dengan manusia yang berdosa. Terima kasih Allah Bapa. Kami menyerahkan seluruh doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari datang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa.